MF, seorang remaja berusia 15 tahun asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini menunjukkan bagian luka lebam dan bengkak di bagian pelipis matanya. Dari pengakuannya terkuak fakta jika MF menjadi korban kekerasan oleh oknum polisi berpangkat Bribka inisial M yang diketahui bertugas di Direktorat Polairut Polda Sulawesi Selatan. Kejadian nahas itu menimpa MF pada Sabtu 27 Juli 2024 lalu sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kala itu sepulang MF sholat maghrib, tiba-tiba Bribka M datang dan menuduh MF telah memukul anaknya. Namun MF menyanggah tuduhan itu. Sang Bribka tetap tak percaya dan murka hingga melakukan aksi kekerasan terhadap MF. Ditanya, tapi adik saya tetap bersikukuh karena dia memang bukan. Tapi polisi ini tidak percaya, langsung bagian hidung, adik saya langsung terjatuh ke tanah, ke jalan. Dan adik saya langsung dikasih bangun lagi, terus lagi di bagian kepala. Ketika oknum polisi itu melakukan kekerasan terhadap MF, warga sekitar sempat berusaha melerai. Namun semakin dilerai, Bribka M justru makin beringas hingga MF mengalami luka lebam dan bengkak di bagian pelipis mata. Tak terima dengan ulah oknum polisi tersebut, keluarga MF pun langsung melaporkan oknum polisi itu ke Polda Sulawesi Selatan. Ulah kekerasan dan main hakim sendiri oleh oknum polisi yang dipicu oleh amarah karena pengakuan anaknya ini jelas mencoreng nama baik institusi. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Nah, ini kok bisa seorang polisi yang seperti ini bisa lolos menjadi pengabdi masyarakat gitu. Jadi menurut saya ini sudah tidak benar, ya. Polisi ini harus diusut dan kalau memang benar-benar salah harus dihukum sebagaimana mestinya dan harus dipecat. Padahal sebenarnya masalahnya sepele ya, hanya salah paham ya. Hanya salah paham. Menurut aku sih nggak seharusnya kayak gitu sih, karena kita juga sebagai manusia masih punya harusnya masih bisa diobrolin pakai empati kita sendiri. Secara kemanusiaan kan kita masih bisa ngobrol gitu, tanya bagaimana sebenarnya kejadiannya. Kita juga kan nggak boleh dengar satu pihak, apalagi kalau misalkan dia tidak ada di situ. Saat oknum polisi semena-mena luapkan amarah hingga membuat cedera korban di Sumatera Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, Kabupaten Agam, geger pengakuan dari pihak pengurus pesantren disertai permintaan maaf saat jumpa pers Jumat 26 Juli 2024 lalu. Pihak pesantren meminta maaf lantaran dua oknum gurunya inisial RA dan AA yang telah berbuat asusila terhadap santrinya. Tak tanggung-tanggung, RA dan AA telah berbuat asusila dengan 40 santri sekaligus. Kalau berdasarkan pemeriksaan awal ya, mereka ini berdua ini adalah korban. Jadi mereka pernah jadi korban, kemudian melakukan sendiri. Belakangan terkuak jika modus kedua oknum pelaku dilakukan dengan cara meminta para santri untuk memijitnya. Setelah kasus ini terkuak, para wali murid pun langsung melaporkan kejadian. Hingga saat ini kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk kemudian menghadapi prosesi peradilan. Lantas bagaimana selebriti melihat keprihatinan di dunia pendidikan berlatar asrama atau pesantren ini? Pelaku ini modusnya itu memanggil anak ini satu-satu untuk alasannya pijit. Miris sekali. Nah, buat kalian para guru-guru pelajar ya, guru-guru dan juga pelajar, waspada dan hati-hati ya. Zaman sekarang memang banyak pergaulan yang sangat miris dan tidak sangat berperi kemanusiaan. Maka kalian hati-hati, tetaplah komunikasi dengan keluarga masing-masing. Bila mana ada sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Buat kalian yang merasa terintimidasi, langsung lapor ke orang tua kalian dan juga biarkan orang tua kalian yang akan mengusut tuntas laporkan ke polisi.
Kabar bahagia datang dari penyanyi masyhur Syahrini yang baru saja melahirkan anak buah cintanya bersama Reno Barak. Kabar bahagia itu ia bagikan di laman foto berbaginya. Sayangnya baik Syahrini maupun Reno, keduanya sama-sama tak memposting foto anaknya. Pelantun Sesuatu Itu hanya memposting foto romantis pose baby bump bersama suaminya dengan latar bertuliskan, "Welcome to the world our princess are," dengan nuansa serba pink. Dalam keterangan fotonya, Syahrini menulis, "Terima kasih ya Rob, bertambahnya usia tahun ini dan hari ini bertepatan dengan kelahiran buah hati kami. Penantian panjang yang berujung indah. Pencapaian dari kesabaran dan bakal tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu semata-mata atas ridho dan izinmu." Tak lupa di akhir tulisannya, Syahrini juga mengucap rasa terima kasihnya kepada suami tercinta lantaran telah luar biasa, memanjakan, dan senantiasa siaga mendampingi. Hingga detik ini, Syahrini dan Reno belum juga memperlihatkan sosok bayi mungilnya ke jejaring maya. Entah benar atau tidak, sempat berembus kabar jika kehamilan anak pertama Syahrini ini sempat diprediksi kembar. Tentu saja ini menjadi kado ulang tahun yang super spesial bagi Syahrini yang ke-44 tahun 1 Agustus ini. Bahkan kabar persalinan Syahrini itu juga sempat diutarakan oleh sahabat terdekatnya, Olin Mendeng, yang bakal melahirkan anak pertamanya tepat di hari ulang tahunnya 1 Agustus 2024. Syahrini ulang tahun tanggal 1 ya, bisa jadi mungkin mau dibarengin sama ulang tahunnya Inces kan gitu. Jadi Inces terus anaknya Rani tuh kembar Raja Ratu tanggal 1 ya, mudah-mudahan bisa jadi semua tanggal 1 4 banyak banget. Seru tuh kalau benar-benar bisa di tanggal 1 semua ya gitu. Jika melihat tulisan Syahrini, ia selalu dimanjakan oleh suami tercinta saat hamil. Bahkan demi menuruti istri tercintanya yang ngidam bakso, Reno sengaja mendatangkannya dari Jakarta dengan menyewa jet pribadi lantaran Syahrini tinggal di Singapura. Enggak, Rani tuh nggak pernah cerita. Jadi paling waktu itu udah lama banget gitu ya. Aku mau mesen bakso, pokoknya harus dari Jakarta yang harus abang-abang gitu. Gimana cerita mau pakai private jet kayak atau apa gitu. Pokoknya harus nyampe. Memang waktu itu ngidamnya pengen makan bakso gitu yang dari. Tapi itu udah lama sekali gitu. Udah lama. Tiba-tiba udah 7 bulan gitu. Untuk kasat mata orang normal aja yang maksudnya pada saat itu mereka belum dikaruniai anak aja, sayang banget lakinya tuh. Pak RB tuh cinta banget. Sayang sekali sama Inces. Di tempat terpisah, rasa syukur juga dipanjatkan oleh Nikita Willy yang kini tengah hamil anak keduanya. Dan beberapa hari lalu, Niki, biasa Nikita Willy disapa, menghelat acara 4 bulanan kehamilan. Dalam acara tersebut, artis berusia 30 tahun itu tampil begitu mempesona dengan balutan busana setelan warna putih lengkap dengan tudung. Busana Niki juga selaras dengan busana suami dan anaknya Baby Isa. Ya wakil ya qawi ya Dan yang menjadi perhatian adalah Baby Isa tampak anteng dan mengikuti rentetan acara pengajian 4 bulanan kehamilan bundanya. Tak hanya itu, Baby Isa juga menjadi pusat perhatian para keluarga dan tetamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Cie mau punya adik. Oh bisa ngelawak ya? Gimana jalan kaki-kaki? Gimana jalan kaki-kaki? Oh gitu. Dan jika tak ada aral, Niki bakal melahirkan anak keduanya sekitar bulan Desember 2024 nanti. Di tempat terpisah, Kevin Aprilio tak sudah-sudahnya mengumbar rasa bahagianya setelah dirinya mengetahui bakal menjadi seorang ayah. Kebahagiaan itu semakin membuncah kala mengetahui perkembangan calon buah hatinya yang masih dalam kandungan Vicky Melanie begitu aktif. Lantas benarkah Kevin dan Vicky telah menyiapkan nama untuk calon baby pertamanya? Kayaknya belum deh.
Udah atau belum ya? Kayaknya udah, tapi kita juga udah tahu gendernya apa. Tapi nanti gender reveal ya, saya undang media nanti tanggal 25 Agustus kayaknya. Jujur dia istri yang saya kaget sih, dulu kan di paradigma saya tuh kalau hamil tuh pasti nyebelin, rempong apa gitu. Dia enggak loh, bener-bener kayak baik gitu. Ya nggak tahu nantinya, tapi ya so far nih sekarang 29 minggu ya. Ya baik gitu, karakternya malah tambah bijak gitu, nggak ngerepotin. Ya padahal siap direpotin juga, namanya hamil kan kayak pasti butuh ekstra kasih sayang lah apa ya gitu. Meski sudah mengantongi beberapa nama untuk calon anaknya, baik Kevin maupun Vicky masih belum mempersiapkan atau bahkan membeli perlengkapan untuk calon babynya. Lantas benarkah Kevin bakal mempersiapkan keperluan itu semua ketika mendekati proses persalinan sesuai dengan nasihat dari para orang tuanya? Ya belum beli apa-apa sih, soalnya kayaknya Vici sama aku punya semacam kepercayaan kayak setelah 7 bulan gitu baru boleh lanjut. Sebenarnya udah 7 bulan kayaknya. Dia dikit lagi 7 bulan sih, seminggu lagi tuh 7 bulan deh kayaknya. Udah baru boleh beli alat-alat pakaian apa gitu. Tapi bukan berarti kita terlalu takhil gitu ya, justru kayaknya banyak yang begitu gitu. Jadi belajar dari pengalaman banyak yang lakuin itu aja gitu. Bukan apa ya, terlalu gimana gitu. Kayak contoh kita ngepost aja pas 4 bulan gitu. Soalnya reasoningnya kalau udah 4 bulan janinnya atau udah strong lah gitu. Memiliki seorang anak memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Sama halnya dengan Indah Permatasari dan Ari Kriting yang kerap membagikan momen tumbuh kembang buah hatinya di sosial media setelah sebelumnya selalu merahasiakan wajah anak mereka. Tak ayal tingkah lucu putra sulung Ari dan Indah itu menjadi sorotan. Apalagi ketika Ari membagikan momen ketika ia mewawancarai Naka. Namanya siapa? Nata. Umur? 1 bulan. Oke, 1 tahun 10 bulan. Naka kerjanya mau jadi apa? Emang bisa acting? Coba lihat acting marah. Mana acting tertawa? Acting tertawa. Oke. Naka coba lihat acting kagetnya. Wah, kaget. Coba lihat pusing. Pusing. Mana acting sakit kepala? Sakit kepala. Kalau acting sakit tangan? Tangannya sakit. Ya, Pak Produser, ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi Anda untuk seorang aktor. Terima kasih. Terima kasih. Nyanyi dia suka acting sebenarnya, jadi kadang-kadang ya kita tiba-tiba posting aja sih kayak gitu-gitu ngevideoin. Ya itu sekarang, kemarin saya baru habis posting dengan harapan ada 1-2 produser yang kepincut sama actingnya dia ya kan. Kayaknya anak ini boleh deh gitu. Dia memang nggak tahu ya bakat apa bagaimana gitu. Kita juga sebenarnya nggak ngajarin sih, itu juga nemunya tiba-tiba gitu. Jadi dia kayak nangis terus kayak acting ini. Terus dia ketawa-ketawa gitu kayak kok acting beneran gitu. Jadi sejak saat itu kita kayak coba acting nangis, ntar dia nangis, coba acting ketawa, ntar dia ketawa gitu. Naka benar-benar menggemaskan, apalagi ketika dirinya diperintah Ari untuk berakting nangis, tertawa, dan marah. Lantas benarkah Ari dan Indah sudah mengarahkan Naka sejak dini untuk mengikuti jejak karir kedua orang tuanya di industri hiburan tanah air? 1, 1. Adik saya ibu. 2, 2. Adik saya bapak. 3, 3. Saya adik kakak. 1, 2, 3. Saya semuanya. Bapak tenang dulu. Tepuk tangan, Papa. Ibu belum tepuk tangan.
Ya semoga aja kalau dia mah suka nggak apa-apa, kita mah support aja sebagai orang tua gitu sih. Sebenarnya sih nggak harus ya, karena ini kan masih baru 1 tahun 10 bulan, kok bisa sudah menentukan dia mau jadi apa gitu. Nggak juga, ini sih kayaknya main-mainan dia masih bayi aja gitu, tapi mainan-mainan toddler lah. Tapi kalau misalnya ternyata itu membawa dia pada karir yang dia sukai juga, ya kenapa enggak gitu. Karena kan juga banyak contoh, misalnya nih salah satu favorit saya itu adalah Mas Adi Bing Slamet. Dan saya itu sudah nonton filmnya Mas Adi Bing Slamet sejak dia bermain sama-sama dengan ayahandanya Bing Slamet. Sementara persidangan kasus kematian Dante dengan terdakwa kekasih Tamara Tiasmara yakni Yuda Arfandi kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang dengan agenda menghadirkan saksi-saksi ini, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghadirkan sekitar 6 saksi yang sebagian merupakan sahabat Tamara dan juga mantan driver terdakwa Yuda. Di antara kesaksian para saksi itu ada yang cukup mengejutkan terkait watak dan temperamen terdakwa. Seperti yang diutarakan sahabat Tamara yakni Pauline dan Eki yang pernah menjadi driver terdakwa Yuda. Hampir sama-sama yang kakak-kakak semua tanyain di sini gitu ya. Ditanyain pernah ngelihat kekerasannya enggak gitu. Sama aku jawabnya memang aku ini hanya mendengar karena kan basically aku cuma temen curhat aja kan. Sahabat aja tempat keluh kesahnya Tamara gitu ya. Kalau emang ngelihat secara langsung kekerasannya, memang jujur aku tidak pernah melihat sih. Lukanya yang aku lihat. Ya dimintai keterangannya, waktu itu saya pas jadi drivernya terdakwa, semuanya sudah saya terangkan. Ada beberapa insiden ya waktu itu di dalam mobil terhadap Ibu Tamara, kekerasan terhadap Ibu Tamara begitu. Dari penuturan Pauline terkuak fakta jika selama ini Tamara dan Yuda menjalani hubungan toxic relationship atau hubungan yang tidak didasari oleh ketulusan cinta dan kasih sayang. Bahkan ada dugaan jika Tamara kerap mengalami kekerasan fisik. Percekcokan hebat antara mereka kerap terjadi hingga Tamara diduga mengalami trauma. Pokoknya basically mereka itu tuh ada di toxic relationship lah yang bisa aku bilang gitu. Kalau melihat secara langsung kekerasan itu sih jujur enggak ya. Tapi kalau lukanya aku memang melihat kayak gitu. Ya itulah paling kayak sering berantem terus kayak abis ya biasalah kena kekerasan makanya luka kayak gitu doang sih. Karena dia lapornya tuh ke aku tuh ibaratnya udah nangis-nangis gitu ya, udah yang kayak curhat panik gitu. Jadi nggak kepikir ke arah sana sih, lebih ke ngasih dia tempat aman dulu aja. Watak temperamen terdakwa juga diungkap oleh Eki, mantan drivernya, yang mengaku kerap melihat pertengkaran antara Tamara dengan Yuda hingga berujung pada kekerasan fisik. Setahu saya dia kasar ya, arogan gitu. Makanya saya nggak bisa lama kerja di sana, takut. Iya benar itu. Waktu itu saya melihat Ibu Tamara itu dipakai topi sebelah sini sampai lebam gitu. Masalah chat di handphone itu, di handphonenya Mbak Tamara, sampai akhirnya cekcok mereka. Nah kalau soal temperamen tadi aku udah ada jelasin ke hakim juga, itu mungkin nanti biar dijelasin aja kali ya di hasil persidangan. Kalau di depan kita teman-teman sih ya normal ya gitu. Kalau ngomong kasar ya ngomong kasar sebagai teman aja sebenarnya gitu sih. Tapi kalau dia ke Tamara, yang saya dengar dari Tamara sih kayak gitu ya gitu. Bahkan Eki membongkar jika selama bekerja dengan Yuda sebagai driver, ia belum digaji penuh, kecuali hanya diberi uang sebesar Rp500.000. Saya kan kerja 21 hari, cuma pas saya pulang kampung saya tanyain soal gaji saya, dia bilang saya tidak menyelesaikan tugas, makanya dia tidak kasih gaji saya, seperti itu. Oh enggak, itu
Kalau saja pertama masuk saya nggak minta kasbon, mungkin saya nggak dapat uang sama sekali, Pak. Iya, itu dia nggak ngasih, tapi saya yang minta kasbon. Sayangnya pada sidang yang dihelat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, kemarin Tamara tak hadir. Padahal di sidang-sidang sebelumnya, ia selalu hadir mengawal kasus tenggelamnya Dante. Lantas mungkinkah Tamara berhalangan atau alasan lainnya yang membuatnya kali ini absen mendengar kesaksian dari teman-teman, termasuk mantan driver terdakwa? Hati banget. Kok dia bisa ya tepuk tangan di persidangan kematian anak saya? Berarti kan terlihat jelas ya keluarga terdakwa tuh benar-benar gak beradab. Aku sekarang gak mikir ke sana, aku sekarang mikirnya kasus Dante selesai dan keadilan buat Dante. Saat kasus tenggelamnya Dante masih terus bergulir hingga menunggu keputusan majelis hakim, di hari yang sama sidang kasus perceraian antara Anissa Ahmad dan Andika Rosidi digelar secara tertutup. Pada sidang dengan agenda pembuktian secara tertulis oleh penggugat itu, kedua kubu hanya diwakili kuasa hukumnya saja. Belakangan terkuak jika sidang gugatan cerai ini rupanya sudah berlangsung selama 7 kali tahapan. Terlebih gugatan yang dilayangkan adik presenter Raffi Ahmad itu sudah masuk ke pengadilan secara e-court sejak 10 Mei 2024 lalu. Itu sesuai gugatan dari 2 bulan yang lalu, sebelum naik haji dia. Mungkin dari pihak Anissa mereka tidak puas atas upaya usaha yang maksimal dari Pak Andika ya, sehingga mereka mengajukan ke sini. Kalau gugatannya tertanggalnya 10 Mei 2024 karena persidangannya dilaksanakan secara litigasi atau e-court. Agenda selanjutnya yaitu tanggal 11 Juli, jawaban 18 Juli, replik 25 Juli, duplik, dan tadi ini hari ini tanggal 1 Agustus agendanya pembuktian. Kan pembuktian dibagi 2, 1 bukti tertulis, 1 bukti saksi. Nah, untuk bukti tertulis dia mengajukan saat ini dan untuk minggu berikutnya. Dengan telah dihelatnya ke-7 tahapan dengan agenda pembuktian tertulis penggugat, menurut keterangan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang selanjutnya yakni tahap ke-8 akan dihelat pekan depan atau sekitar 8 Agustus mendatang dengan agenda pembuktian dan saksi. Adapun untuk mencocokkan dengan dalil atau bukti yang diajukan, diwajibkan membuktikan dengan saksinya. Ya, sehingga minggu depan ada saksi yang dihadirkan namanya bukti saksi. Kalau itu kita selaku kuasa tergugat tetap berupaya mendukung untuk hal yang mencabut gugatan, karena kenapa? Masalah rumah tangga ini 2 kepala, 2 pemikiran, pasti ada selisih pendapat. Tidak mungkin bisa disatukan, tapi tetap harus sejalan selaras untuk kepentingan anak. Dari surat gugatan yang dilayangkan kabarnya, Nisha Ahmad merasa sudah tak ada kecocokan dengan sang suami yang sudah hidup satu atap bersamanya sejak tahun 2009 silam. Namun isu ketidakcocokan yang menjadi musabab keretakan bahtera agaknya klise bagi pasangan yang sudah 10 tahun lebih mengayuh bahtera. Tapi jika pun ada isu minor lainnya dari keretakan bahtera Nisha Andika, hingga kemarin belum ada secuil pun keterangan, baik dari keluarga besar Nisha maupun Andika. Kedua keluarga sama-sama kompak bungkam, tak mau mengumbar aib keretakan bahtera ini. Di usia mama yang seperti ini yang banyak yang ingin diharapkannya ya anak-anak sehat, anak-anak selalu diberikan rezeki yang barokah, anak-anak bahagia, anak-anak selalu dalam lindungan Allah, itu aja sih. Sekarang ya tetap tinggal dalam satu atap di situ, di alamat sesuai yang media tahu. Ekonomi nggak ada perselisihan. Orang ketiga belum muncul. Ya kurang tahu, nanti lihat perkembangan sidang berikutnya ya. Ya, mencuatnya kabar gugatan cerai Nisha ini jelas cukup mengejutkan. Apalagi selama ini bahtera Nisha dan Andika nyaris tak pernah diterpa rumor tak sedap. Padahal isu perceraian justru sempat menerpa bahtera Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina setelah beberapa rumor ihwal kedekatan Raffi dan sejumlah artis mencuat. Namun pelan tapi pasti Raffi dan Gigi justru mampu mengatasinya dengan baik. Bahkan sejauh ini makin harmonis dengan kehadiran 2 putra di sisinya. Bahkan belum lama ini, akun Instagram keduanya merepost foto berisi kalimat haru dengan latar foto Nagita Slavina yang tengah mengenakan hijab serba putih.
Bila wanitamu tak lagi mengkhawatirkanmu, maka khawatirlah. Entah apakah postingan ini selaras dengan sikap hidup Raffi atau bisa jadi itu satir bagi setiap lelaki agar tak menyimpan masalah dalam waktu lama. Gugatan perceraian tuh lanjut, tidak ada perdamaian. Maksudnya tidak ada keduanya itu kembali rukun kembali minta rumah tangga, nggak ada. Yang ada adalah mengenai akibat perceraian. Sebelumnya udah, mungkin karena mereka juga merasa tidak puas atas pembicaraan di luar, makanya jalurnya ya di sini lah, di pengadilan. Raffi bukan hanya sukses melalui masa pelik di tengah belitas isu yang menerpa bahteranya, terutama isu orang ketiga. Tapi Raffi Ahmad juga sukses mendamaikan hati adik iparnya, Richie Ismail atau JJ Govinda, ketika bahtera adiknya Shana Sadika diguncang prahara cinta terlarang dengan aktor satu sinetronnya. Bahkan kasus itu sempat membuat Raffi harus tertunduk meminta maaf pada adik iparnya, karena ulah adiknya telah membuat reputasi keluarganya buruk. Namun dengan kebesaran hatinya, JJ mau memberi kesempatan kedua untuk istrinya, hingga bahtera Shahnaz JJ pun bisa selamat dari tubir perceraian. Lantas akankah kali ini Raffi juga akan berusaha mendamaikan bahtera sang adik? Atau ia sudah tak bisa menahan laju keputusan masing-masing? Ya doain aja, doain. Kalau mediasi mengenai perceraian gagal. Kalau tergugat sangat ingin mempertahankan. Pemirsa, mantan presenter Anita Rahman yang populer di era 70-an diketahui saat ini tengah terbaring sakit. Kabar tersebut diketahui dari salah satu akun Instagram @blueregi yang mengunggah thread perihal kabar Anita yang kini tengah terbaring sakit di rumahnya. Dari tulisan thread yang diunggah, akun tersebut menuliskan, menurut Pak RT, bahkan anak cucunya jarang menengok. Sementara itu, video Anita yang memakai hijab berwarna pink terlihat terbaring di kasur ditemani seorang perawat dan diajak untuk berzikir. Ya Allah, ya Tuhanku. Astaghfirullahaladzim. 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 Anita Rahman diketahui saat ini sudah berusia 80 tahun. Wanita kelahiran Jawa Tengah 12 September 1944 tersebut terkenal sebagai seorang jurnalis dan pembawa acara berita. Anita menjadi salah satu presenter berita TVRI yang terkenal di era 70-an sampai 90-an karena suara indahnya yang khas. Ya, sampai menjelang akhir 80-an, TVRI memang merupakan satu-satunya stasiun televisi di Indonesia. Maka sangat wajar jika nama Anita sangat dikenal pada masa itu. Ya, kalau saya pribadi melihat Mbak Anita Rahman ya, ini tokoh presenter, news anchor atau penyiar lah zaman TVRI dulu. Saya masih melihat dia, masih ketemu dia, artinya seirisan di usia saya gitu. Waktu saya remaja nonton dia, ngetop banget itu di TVRI. Saya ingat kalau bahkan tanpa dikasih tahu tag-nya ada skrip di sini, nggak ada skrip apapun media. Anita Rahman, Sambas mungkin dulu reporternya olahraga, Didi Yudha Prawira itu legend Inke Maris ya kalau nggak salah ya, itu legend kalau nggak salah ya, penyiar. Cukup sedih lihat kondisi saat Ibu Anita Rahman yang sedang sakit ya. Ya, namun perjalanan hidup membawa Anita pada kondisinya saat ini yang tengah terbaring sakit. Dan kabar mirisnya Anita jarang ditengok oleh anak cucunya. Anita diketahui tinggal seorang diri
dan hanya dibantu seorang perawat. Sementara dari informasi yang beredar, Ketua RT di kediaman Anita mengungkap sudah mencoba hubungi anak Anita, namun tak ada respon dan belum ada yang datang menjenguk. Kisah yang dialami Anita tersebut sontak menyorot perhatian publik, tak terkecuali para selebriti yang juga berkecimpung di dunia penyiaran. Tak hanya itu, melalui kolom komentar, warganet juga turut mendoakan kesembuhan untuk wanita yang menjadi legenda di dunia penyiaran televisi tersebut. Sebenarnya sedih ya, satu kasarnya kita tuh harus ingat sebenarnya perjuangan orang tua itu kan pastinya kan benar-benar panjang dan banyak banget ujian cobaan. Pas kita ngelahirin aja nih, maksudnya ketika ibu kita gitu ngelahirin ke dunia aja, itu kan perjuangannya antara hidup dan mati. Jadi sebenarnya udah kewajibannya anak-anak lah, ketika waktu masih kecil anak-anak diurus sama ibu. Nah sekarang ketika ibu sudah tua juga kan istilahnya udah balik lagi kayak anak-anak ya, harusnya itu anaknya yang ngurusin orang tua. Miris lah pasti kalau misalnya ada orang tua anak cucunya nggak nengokin lagi. Sebenarnya mau seberapa pun lo ngeganti dengan nominal banyak pun juga nggak akan keganti perjuangan dan juga istilahnya yang sudah dicurahkan sama kasih sayang dari seorang ibu gitu. Jadi kalaupun misalnya ada seseorang, apalagi kan kita juga udah jadi ibu ya, terus habis itu nggak diurusin sama anak, sama cucunya, nggak ditengok sama sekali, kasihan banget. Maksudnya harusnya lebih inget lah, dulu kan anak diurus dari kecil, dari mulai di dalam kandungan aja udah diurus kan, itu dikasih nutrisi dan gizi yang baik sih, kayak gitu aja. Semoga diberikan kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan, karena saya penonton dia dalam penyampaian berita di TVRI ketika itu. Sekarang di masa tuanya mungkin dari beberapa pihak mungkin kurang mendapat perhatian yang baik ya. Semoga yang terdekat keluarganya lah. Mudah-mudahan bisa membantu, memberikan yang terbaik dan bisa sehat kembali Ibu Anita Rahman. Sementara itu di lain tempat, pedangdut Iis Dahlia dalam waktu dekat akan mengikuti jejak sejumlah selebriti untuk menjalani prosedur bedah plastik wajah. Keinginan tersebut diurai wanita yang karib disapa Isda saat ditemui awak media belum lama ini. Ya, Isda berencana akan melakukan facelift bagian muka dan lehernya lantaran merasa wajahnya sudah semakin termakan usia. Lantas persiapan apa saja yang sudah dilakukan Isda? Pengen operasi lah, namanya juga kan orang udah tua. Pengen facelift. Narik muka sama leher, kerutan dong. Kalau facelift kan kerutan, kalau facelift tuh narik. Udah konsul juga. Duit, persiapannya duit, say. Facelift sendiri diketahui sebagai prosedur bedah plastik wajah yang mengatasi kulit kendur dan kerutan wajah. Keinginan Isda untuk facelift tersebut tak dipungkiri selain faktor usia, juga karena tuntutan pekerjaan yang dilakoni Isda sebagai entertainer. Di usianya yang sudah menginjak 50 tahun lebih, nyatanya Isda harus tetap tampil sempurna dan cantik di tengah munculnya para pendatang baru yang tentunya jauh lebih muda. Lantas benarkah meski rutin melakukan perawatan, Isda sudah mulai tak percaya diri mengingat usianya yang sudah menginjak 50 tahun lebih dan pastinya ada resiko kerutan dan penuaan di wajahnya. Sekarang treatmentnya yang ini aja, yang kayak untuk glowing, untuk acne, untuk dark spot gitu-gitu. Kalau umpamanya yang benang apa dulu diberhentikan dulu. Kita cari dokter yang bagus. Setiap sebulan sekali. Isda sendiri mengungkap sudah menyampaikan rencana dirinya akan menjalani facelift kepada suaminya. Lantas apa tanggapan suami dan anak-anak Isda? Suami, iyalah kan yang punya badan gue sekarang laki gue. Jadi harus izin. Dia mah boleh. Dia boleh kalau soal kecantikan, karena aku bilang dari dulu aku nggak mau operasi apapun kecuali narik. Kalau facelift boleh, kalau kayak nambah hidung ini enggak, itu enggak. Aku sendiri pun nggak mau. Jika Isda berencana akan menjalani facelift, kekasih Maxim Bautier Luna Maya justru menolak melakukan prosedur bedah plastik wajah atau operasi yang selama ini dilakoni sejumlah selebriti. Luna menolak oplas meski kerutan mulai nampak di usianya 40 tahun. Melalui media sosialnya di salah satu live Instagramnya, Luna sempat mengungkap perihal dirinya yang mulai menerima proses penuaan yang dialaminya. Aku mengembrace usiaku dan proses penuaan yang aku alami.
Cuma kadang-kadang kalian ini komen-komen yang tua bikin orang jadi kayak insecure. Makanya banyak orang yang operasi akhirnya. Karena komen-komen dari kalian kadang-kadang. Padahal sebenarnya kita lagi berdebat dengan diri sendiri dan harus menerima proses penuaan, harus kita terima. Aku udah mulai nerima. Kadang-kadang komen-komen tua, yang komen orang muda, ya iyalah. Kalian bisa komen dulu, kalian masih nggak ada kerutan. Luna sendiri mengaku dirinya sudah sangat menerima proses penuaan yang dialaminya, termasuk punya kerutan di wajah. Namun Luna tak memungkiri perihal pilihan sejumlah artis yang akhirnya memilih jalan operasi lantaran ada sejumlah komen negatif perihal tua yang kerap dilontarkan sejumlah warganet. Bagi Luna, standar kecantikan itu tidak harus muda. Sebagai selebriti, Luna termasuk yang menerima proses penuaan lantaran tak bisa dihindari. Ya, kalian komen-komen tua, ntar pas udah tua beneran kalau nyampe ya, aku yang komen udah tua lo. Makanya kadang-kadang banyak tuh artis-artis pada jadi mau operasi karena ya, jadi ya standar kecantikan harus selalu muda. Karena kalian yang komen. Padahal yang namanya aging ya harus di-accept, nggak bisa dihindari. Jalan operasi memang tak dilakoni Luna. Wanita asal Denpasar, Bali tersebut memilih untuk melakukan perawatan rutin sewajarnya dan rajin menjalani aktivitas olahraga yang digemari, salah satunya tenis. Dari kolom media sosialnya, Luna kerap mengunggah aktivitas bermain tenisnya dan tetap terlihat cantik, sehat dan ceria di usia 40 tahun meskipun sudah tak lagi muda dan belum menikah. Pada prinsipnya semua manusia tuh punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang 100% sempurna, nggak ada yang 100% juga nggak punya kelebihan apa-apa. Pemirsa, aksi nyeleneh dilakukan oleh terdakwa kasus penggelapan uang ratusan calon jemaah umroh dengan total kerugian mencapai 4,9 miliar rupiah. Bos Biro Umroh yang akrab disapa Laila malah asyik berjoget usai divonis hanya 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah. Maklum, vonis 3 tahun penjara bagi Laila ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut hukuman penjara 3 tahun 9 bulan. Ya sebetulnya itu vonisnya nggak adil ya, nggak adil banget mengingat semua uang jerih payah dari peserta umroh yang ditipu juga tidak kembali dan dia dihukum 3 tahun itu kayak happy banget karena berhasil mengambil uang masyarakat dengan jumlah yang besar dan cuma mendapatkan hukuman 3 tahun. Jadi seharusnya hukumannya ditambah. Aksi joget Laila dengan cara mengangkat 2 jempol sekaligus memamerkan borgol sambil berjalan menuju tahanan membuat geram jamaah yang hadir. Bahkan netizen yang melihat rekaman video pun merasa kesal. Aku jujur untuk secara hukum kayaknya aku kurang begitu paham tentang hukum, berapa hukumannya. Yang pasti menurut aku harusnya nggak hanya hukuman mungkin ya, tapi tanggung jawab sama jemaah-jemaah yang mungkin udah nabung bertahun-tahun ya kan, udah pengen ngarap berangkat ke haji, tanah suci gitu kan. Itu yang lebih bijak menurut aku ya. Menurut aku gitu sih. Nah mungkin pesan yang mau kakak sampaikan nih terhadap masyarakat khususnya orang-orang yang mendaftarkan diri untuk berangkat haji ini seperti apa kak? Lebih hati-hati lagi aja memilih travel yang memang sudah punya kapasitas yang memang sudah tidak diragukan, pernah punya izin ya, punya izin yang jelas, legalitas yang jelas dari pemerintah, itu yang paling penting sih. Jadi harus lebih jeli lagi yang memilih travel menurut aku ya.
Di balik ketegangan cuplikan film horor ini, ternyata ada sosok Baim Wong yang menjajal debutnya sebagai seorang sutradara. Ya, untuk pertama kalinya Baim Wong menyutradarai film horor berjudul Lembayung yang mengangkat cerita dari utas jin poligigi yang viral di media sosial X pada tahun 2022. Yang itu sebenarnya cerita tentang kejadian di rumah sakit, di klinik. Tapi kadang-kadang orang rumah sakit sama klinik suka agak sama ya. Klinik Lembayung. Jadi sebenarnya ceritanya yang sebenarnya adalah memang dia itu digangguin di rumah sakit. Di rumah sakit. Tapi saya tidak mau sebatas kayak orang ngelihat, oh ini nanti digangguin. Ya, makanya kita itu ada banyak cerita yang saya masukin sana supaya sebagai penonton juga dia terhibur dengan filmnya. Tapi kita juga harus tidak bisa menyisikan apa kejadian sebenarnya di situ, dan orang ini nggak boleh jadi malah kok gue diginiin di film ini sih, karena kan dia yang merasakan. Film yang diperankan sederet selebriti ternama diantaranya Arya Saloka, Taskia Namya, Yasamin Jasem, Oka Antara, Asri Welas, Wulan Guritno, dan Tio Pakusadewo ini diangkat dari kisah nyata teror arwah di rumah sakit. Sementara ingin memaksimalkan perannya di balik layar, tokoh yang seharusnya diperankan Baim digantikan oleh Arya Saloka. Kayaknya compile itu sih yang kadang-kadang nggak tahu dipunyain orang atau enggak ya. Cuman kalau saya udah kepikiran dari awal, siapa yang saya mau taruh situ, gunanya buat apa, dan bagaimana mainnya, itu sudah compile di kepala saya dari awal. Sebagai sutradara sekaligus penulis skenario, Baim berharap film horor perdananya ini bisa menjadi karya yang membanggakan. Apalagi Baim juga melibatkan Keanu putranya yang ikut mengambil peran sebagai makhluk astral. Lantas adakah kesulitan bagi Baim mengarahkan Keanu dalam berakting di sebuah film horor? Mengingat ini juga menjadi pengalaman perdana Keanu bermain film. Keanu jadi anak setan. Jadi anak setan. Keanu di make up 2 jam. Nanti lihat aja. Di balik antusiasme Baim menggarap film horor, terungkap fakta kalau Baim sempat kesulitan mencari soundtrack film Lembayung. Sampai akhirnya Baim menemukan seorang nenek yang memiliki vokal yang pas untuk menyanyikan soundtrack film tersebut. Bahkan saat proses rekaman pengambilan suara, nenek yang biasa disapa Mbah Ti ini mampu membuat merinding para kru. Jika proses rekaman soundtracknya saja mampu membuat bulu kuduk berdiri, lantas kelak akankah Baim berhasil membuat pecinta film horor di bioskop diliputi kengerian? Kita tunggu saja tanggal mainnya 19 September mendatang. Jika Baim berpetualang sebagai sutradara film horor, Nadine Chandrawinata benar-benar menjelajah alam, gunung, dan lautan. Hobi traveling serta berpetualang sejak muda itu sepertinya diturunkan kepada 2 anaknya, Jiwa dan Jala. Itu sebabnya Nadine sengaja mengajak anak-anaknya ketika sedang bergelut dengan alam. Nadine yang ditemui mengaku tidak kerepotan mengajak anak, justru sebaliknya anak-anak senang karena ia berbagi tugas dengan Dimas Anggara suaminya untuk menjaga anak-anak selama traveling. Karena aku udah ada 2 nih ya, Jiwa dan Jala, mereka pun juga udah sering aku bawa ke acara Sea Soldier, ya ke mangrove, kemudian bersih-bersih pantai gitu, dan mereka tertarik. Walaupun si Jiwa masih kecil banget, tapi at least udah tahu suasana panas-panasan, kotor-kotoran, dan tim dari Sea Soldier dan ketemu orang banyak itu mereka udah cukup familiar dan mereka nyaman gitu. Selain itu, Nadine mengungkapkan sengaja mengajak anak-anak mengenal alam sekaligus melatih sensorik anak, mulai dari lautan hingga pegunungan, sehingga anak-anak mendapatkan pelajaran penting selain di bangku sekolah.
Secara pribadi sangat penting anak-anak dibawa keluar untuk beraktivitas, karena ya di luar itu banyak banget yang mereka bisa pelajari. Selain dari sekolah ya, itu sekolah tetap ada yang formal, tapi yang non formal pun guru terbaik menurutku sih dari lingkungan ya. Mereka bisa mencerna, memahami, berimajinasi dengan apa yang mereka lihat. Jadi menurutku penting banget anak-anak sejak dini dibawa sering-sering traveling deh. Memang kita butuh juga, dalam arti aku sama Dimas kita butuh untuk trip, begitu juga anak-anak gitu. Nah kemarin itu mereka perkenalan lagi yang namanya naik pesawat, yang namanya ngantri, yang menjaga barangnya sendiri, yang setelah makan dia buang sampah pada tempatnya, terus bilang terima kasih, bilang maaf. Nah selama trip menuju ke Lampung ini mereka banyak belajar, khususnya Jiwa, karena dia udah mulai bicaranya udah mulai banyak, mulai berpikir, mulai kritis, mulai tahu apa yang dia mau dan apa yang dia nyaman. Jadi kita memberikan pengedukasian itu lewat perjalanan inilah. Kini seiring perkembangan anak-anak, Jiwa sebagai kakak sudah semakin aktif, sementara Jala masih dalam gendongan. Namun Nadine dan Dimas tetap pada komitmen melibatkan anak-anak jika sedang melakukan traveling. Lantas pelajaran apa yang didapat Nadine dan Dimas model parenting seperti saat ini? Dan nyaman, mereka akan mulai sedikit merengek gitu ya kalau udah mulai ngantuk, lapar. Tapi selama dibawa jalan-jalan terus sama dia, di sekitar dia muka-muka yang familiar kayak ibu bapaknya, oma opanya, menurutku mereka menikmati semuanya gitu. Karena memang sesuatu yang baru, emang anak ini kan di bawah 5 tahun itu masa eksplorasi banget gitu, kayak pengen tahu banyak hal-hal yang baru ini, dan kita tinggal menjembatani dan kasih ruang untuk mereka eksplor dunianya.